Sudahkah Anda menerima Yesus sungguh-sungguh? Karena kalau orang terima Yesus, kinerjanya sebagai ASN, sebagai saksi Kristus, itu dia bekerja dalam kekudusan. Dia bekerja dalam kesucian. Tidak ada cawe-cawe, tidak ada kompromi-kompromi, tidak ada nota-nota fiktif. Karena dia mau kerja kudus. Zaman Firaun itu, orang masuk penjara dulu, keluar dari penjara baru jadi pejabat. Siapa? Yusuf. Yusuf itu kan keluar penjara jadi pejabat. Kalau yang di daerah kami banyak, sudah beberapa karena tangkap, menjabat dulu, nanti baru KPK tarik. Nanti baru kejaksaan tarik. Ngeri loh. Padahal agamanya apa? Kristen. Kristen munafik. Iya, saya mesti ngomong ini. Kalau mau negeri kita maju, hidup suci. Karena seperti untuk Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang berfirman dalam 1 Petrus 1 ayat 15. Kuduslah kamu karena aku kudus. Bagaimana ASN yang memuliakan Allah? Kerja dalam kekudusan. Manusia tidak lihat. Istri tidak lihat. Suami tidak lihat. Bupati tidak lihat. Sekda tidak lihat. Anak buah juga tidak lihat. Tuhan Allah lihat. Bapak Ibu ASN yang saya kasihi, saya hormati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau mau jadi ASN yang bekerja seperti untuk Tuhan, hati harus suci. Dan hati ini adalah satu bagian dalam diri manusia yang paling licik. Lihat Saul. Dia bisa menangis ketika Daud kasih kesempatan dia hidup. Sebenarnya ada kesempatan balas dendam dan Daud bisa bunuh dia. Tapi Daud tidak mau. Daud ambil tombaknya, Daud potong sedikit jubahnya. Lalu Daud bilang, kalau saya mau kau sudah mati. Oh, dia menangis, menyesal. Anda lihat, menangis, menyesal. Tapi beberapa hari lagi dia cari Daud lagi. Dia mau bunuh lagi. Hati manusia itu memang munafik. Susah. Kita semua, saya tidak bicara bilang ini bicara semua. Pendeta juga, kalau tidak hati-hati bahaya. Makanya dalam Yeremia pasal 17 ayat 9, Yeremia memberi informasi tentang betapa liciknya hati kita semua. Sulit ditebak. Sebentar semangat, 2 jam kemudian dia bisa loyo loh. Sebentar dia begitu berapi-api, mau bikin ini, mau bikin ini, mau bikin itu. Besok down. Itulah hati manusia. Licik. Sama-sama baca Bapak Ibu ASN. 1, 2, 3. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Jadi bagian paling licik di hati kita nih, di hidup kita adalah hati kita. Tetapi bisa tidak menjadi suci? Bisa. Syaratnya cuma satu. Sungguh-sungguh terima Yesus. Hanya darah Yesus yang bisa menyucikan hati kita yang kotor. Mungkin Bapak Ibu menatap saya dan berkata, kami semua Kristen Pak. Lagi-lagi saya tidak bisa tahu. Saya ini tidak mampu melihat hati saudara. Jangankan saya, hamba Tuhan sekelas Samuel pun bisa salah nilai orang. Waktu mau pelantikan anak-anak Isai menggantikan Saul, Samuel datang dan melihat abang-abangnya Daud. Lalu Samuel bilang apa? Pasti ini nih, tinggi bagus, posturnya memungkinkan, layak jadi raja. Dia lihat 7 orang Tuhan yang begini, Samuel, kamu melihat apa yang di luar, aku melihat di dalam hati. Hati orang ini tidak beres, aku tolak mereka. Lalu Samuel tanya kepada Isai, masih ada tidak anakmu yang lain? Masih ada satu, ada main-main dengan kambing. Daud toh, itu anak tidak dianggap. Dia baru muncul dari jauh, Tuhan yang begini, itu dia, lantik dia. Maksud saya gini, kalau Anda bilang, oh saya Kristen, aduh saya tidak sanggup melihat hati. Samuel aja salah nilai, apalagi cuma Melatok.
Jadi maksud saya, silakan berurusan dengan Tuhan masing-masing. Tetapi pertanyaannya, sudahkah Anda menerima Yesus sungguh-sungguh? Karena kalau orang terima Yesus, kinerjanya sebagai ASN, sebagai saksi Kristus, itu dia bekerja dalam kekudusan. Dia bekerja dalam kesucian. Tidak ada cawe-cawe, tidak ada kompromi-kompromi, tidak ada nota-nota fiktif. Karena dia mau kerja kudus. Kasihan kalau saya kasihan, kayak ini kita di NTT saja. Sudah miskin begitu lagi, pencurinya banyak lagi. Di pemerintahan. Koruptor ini, pejabat ini. Beda sama zaman Firaun. Zaman Firaun itu orang masuk penjara dulu, keluar dari penjara baru jadi pejabat. Siapa? Yusuf. Yusuf itu kan keluar penjara jadi pejabat. Kalau yang di daerah kami banyak, sudah beberapa karena tangkap. Menjabat dulu, nanti baru KPK tarik. Nanti baru kejaksaan tarik. Ngeri loh. Padahal agamanya apa? Kristen. Kristen munafik. Amin Bapak Ibu. Iya, saya mesti ngomong ini. Kalau mau negeri kita maju, hidup suci. Karena seperti untuk Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang berfirman dalam 1 Petrus 1 ayat 15. Kuduslah kamu karena aku kudus. Tuhan tidak main-main masalah itu Bapak Ibu terkasih. Harus suci. 1 Petrus 1 ayat 15. Tunjukkan ayatnya supaya kita baca sama-sama. Supaya jangan pikir saya karang-karang. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Sama seperti dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. 16, 2, 3. 16, 2, 3. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bagaimana ASN yang memuliakan Allah? Kerja dalam kekudusan. Manusia tidak lihat, istri tidak lihat, suami tidak lihat, bupati tidak lihat, sekda tidak lihat, anak buah juga tidak lihat. Tuhan Allah lihat. Amin Bapak Ibu. Emang bisa hati kita jadi suci? Sekali lagi, sudahkah Anda terima Yesus? Kalau sudah, harusnya suci. Apa dasarnya? Ibrani pasalnya yang ke-13 ya. Ibrani pasal 9 ayat 13. Ayat itu mengingatkan tentang bagaimana darah Kristus menyucikan hati kita yang kotor, termasuk hati saya. Perhatikan. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ya, menyucikan hati nurani kita. Jadi Bapak Ibu terkasih, saya mempercayai bahwa hanya darah Kristus yang bisa menyucikan hati kita. Tanpa itu tidak bisa. Maka secara khusus buat ASN yang beragama Kristen, ku tak pandang dari gereja mana, asal kita berdiri di atas kebenaran Kristus, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang beroleh selamat. Hanya Yesus, dan hanya Yesuslah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kalau mau datang kepada Allah yang kudus, harus dengan hati yang dikuduskan. Yang kedua, nanti kalau ada waktu kita mau diskusi tanya jawab, saya beri kesempatan ya. Yang kedua, ASN yang bekerja seperti untuk Tuhan, karena dia Tuhan yang kudus, maka hati kita harus kudus. Yang kedua, karena dia adalah Allah yang maha besar, yang merendahkan dirinya. Allah itu kan Allah yang maha besar, tapi Allah yang maha besar itu merendahkan dirinya. Makanya ketika murid-murid berkelahi,
Mau lobi-lobi posisi, ternyata Pak Sekda, saya pikir lobi-lobi posisi ini cuma ada di dunia. Kayak pendekatan-pendekatan supaya dapat jabatan. Saya pikir hanya ada di dunia. Di kalangan rasul-rasul juga ada. Yakobus dan Yohanes ini kan ada hubungan kekerabatan dengan Tuhan Yesus secara lahiriah. Ibu Maria atau Bunda Maria dengan mamanya Yakobus dan Yohanes, itu namanya Salome. Mereka tuh sepupu, saudara, atau mungkin kakak adik kandung. Jadi mereka datang lobi jabatan di Tuhan Yesus karena mereka tahu Tuhan Yesus adalah penguasa dunia dan akhirat. Mereka minta jabatan tidak main-main, langsung di akhirat. Satu minta sebelah kanan, satu minta sebelah kiri. Anda bayangkan ini. Di dalam Matius pasal 20 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-22 ada cerita itu di sana. Istri saya akan baca buat kita. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Ya, ini nepotisme, ini lobi-lobi karena pikir keluarga toh. Terus kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Terus Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakan. Iya, jadi pada waktu 10 murid yang lain, ini kan Yakobus dan Yohanes, Petrus, Thomas, lalu Tadeus dan yang lain-lain dengar, mereka marah besar. Ayat 24. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Ini 10 marah kepada ini 2, kalian lobi-lobi apa? Tapi tahukah saudara kenapa yang 10 ini marah? Setelah dicek, mayoritas penafsir bilang mereka marah karena mereka cuma mau itu posisi. Jadi mereka marah bukan karena baik, ada incar juga. Kadang-kadang ada orang suka bertengkar itu karena rebutan jabatan. Bapak Ibu, ASN di Kaimana yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tak usah begitu, jangan. Allah tuh paling tahu siapa yang dia akan promosi. Kerja lurus-lurus saja, kerja jujur-jujur saja, kerja dalam kekudusan saja. Kalau sudah waktu Tuhan, Allah akan angkat kita. Berkat yang sudah Allah tentukan bagi kita, setan pun tidak bisa rampas, tidak akan bisa. Amin, Bapak Ibu terkasih. Lalu mereka mulai bertengkar, siapa yang lebih besar? Yesus bilang, jangan bertengkar. Boleh jadi besar, tapi untuk mau jadi besar, satu harus layani yang lain. Makanya di ayat 26 dia bilang begini, 26, 24. Tidaklah demikian di antara kamu. Ya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, Betul. hendaklah ia menjadi pelayanmu. Mu di situ sesama Bapak Ibu, bukan mu M besar. Kalau M besar Tuhan. Jadi kalau mau supaya menjadi terkemuka, melayani betul. Sebagai aparatur sipil negara harus melayani rakyat, melayani betul-betul. Tuhan catat itu. Amin. Melayani seperti seorang hamba. Karena Tuhan yang kita sembah, dia maha besar. Tapi dia turun jadi hamba. Makanya di ayat yang ke-28 sama-sama baca. 28, 1, Matius 20, 28, 1, 2, 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Seperti apa bekerja untuk Tuhan? Yang pertama hati kudus, yang kedua rendah hati. Diberkatilah pejabat-pejabat yang mau jadi teladan. Anda contoh yang baik dan orang melihat karakter Yesus dalam diri Anda. Ini yang pencipta langit dan bumi doh. Pemilik dunia akhirat. Dia bilang aku datang bukan untuk dilayani. Aku datang melayani. Keren.
Makanya contoh kayak itu bupati, itu pengusaha tadi yang pengalaman pelayanan saya, itu orang-orang luar biasa. Saya lihat kalau ASN atau pejabat yang sombong-sombong, karirnya tidak lama. Tidak lama. Maka dari itu dalam seminar singkat ini saya mau kasih tahu kita semua supaya ayo melayani dalam kesucian hati, melayani dalam kerendahan hati. Dan yang terakhir, setelah itu boleh kalau ada mau tanya jawab. Tuhan kita itu karena dia mau kita kerja apapun seperti untuk dia, jadi harus tiru dia. Kalau dia bilang kudus, kita kudus. Dia rendah hati, datang untuk melayani dan bukan dilayani, kita pun demikian. Dan yang ketiga, Tuhan itu menginginkan adanya persatuan dan kesatuan. Tuhan tidak mau kita terpecah-pecah, suci hati, rendah hati, satu hati. Kalau mau kaimana diberkati Bapak Ibu terkasih, kita harus hati-hati. Semua kepala dinas satu hati, semua ASN satu hati, di dinas masing-masing satu hati. Lalu pulang ke rumah belajar satu hati dengan keluarga kita. Suami, istri, anak-anak, saya percaya di mana ada kerukunan, di mana ada kasih persaudaraan. Tuhan bilang, kesanalah berkat-berkat Allah dicurahkan. Di kaimana, di pemerintahan, ASN kalau sehati, bukan kaimana yang kejar berkat, berkat yang kejar-kejar kaimana. Itu pasti, itu janji Tuhan. Allah tidak pernah berdusta. Lalu apalagi janjinya? 2-3 orang berkumpul sepakat, aku ada di tengah-tengah mereka. Bukan cuma berkat, sumber berkatnya ada di tengah-tengah kita. Dan sudah pasti kita yang mau bersatu, kita menjadi jawaban doa Yesus. Dalam Yohanes 17 ayat 20, Yesus berdoa buat murid-muridnya, sekaligus berdoa buat kita yang percaya oleh pemberitaan murid-murid. Doanya apa? Supaya kita satu. Karena kalau kita bersatu, orang melihat Kristus dalam kita. Perhatikan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ya. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Amin. Bapak Ibu terkasih, dan saya percaya itu hanya mungkin ketika dimulai dengan kita sudah menerima Yesus, menghormati Dia, melayani Dia. Lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka saya percaya upah kita itu dari Tuhan. Tuhan akan balas kita. Makanya di ayatnya yang pembuka, Kolose 3 ayat 23, saya tutup dengan ayat selanjutnya, ayat 24. Tapi saya baca sekaligus dari 23 ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa Tuhanlah, bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya selesai.